Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep perancangan sistem pakar berbasis pengetahuan. Di sini untuk kelompok 12 dengan anggota M. Rifki Ramadan, Dias Subakya, Aziz Hilmi Haidar, dan saya sendiri Muhammad Abdul Fikih. Baik, kami akan mulai presentasinya. Dimulai daftar isi. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar, aktivitas perencanaan, tahap pengembangan, bidang permasalahan sistem pakar. Yang pertama, konsep dasar. Di sini bisa dilihat untuk konsep dasar sistem pakar, yaitu ada user interface, interface engine, working memory, explanation subsystem, dan knowledge base. Ini adalah konsep dasar sistem pakar. Lalu yang kedua, aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan, ada 3 aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka membangun suatu sistem pakar. Dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan, konsultasi, dan peningkatan. Pengembangan. Aktivitas pengembangan dalam membangun suatu sistem pakar melibatkan proses identifikasi, akuisisi, dan organisasi pengetahuan dari pakar manusia dalam suatu domain tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, analisis informasi, dan pembentukan basis pengetahuan yang dapat digunakan oleh sistem. Selain itu, aktivitas ini juga mencakup perancangan, aturan inferensi, dan penalaran untuk memastikan bahwa sistem dapat mengambil keputusan atau memberikan saran berdasarkan pengetahuan yang diterapkan. Selanjutnya, konsultasi. Konsultasi dalam konteks sistem pakar berfokus pada pembangunan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Ini mencakup desain dan implementasi antarmuka yang user-friendly, sehingga pengguna dapat dengan mudah memasukkan data atau pertanyaan ke dalam suatu sistem. Selain itu, aktivitas ini juga mencakup pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif antara sistem dan pengguna atau user, seperti penyedia panduan atau petunjuk bagi pengguna untuk memahami output yang diberikan oleh suatu sistem. Lalu peningkatan. Peningkatan sistem merupakan aktivitas berkelanjutan yang melibatkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dari performa sistem pakar. Setelah sistem diterapkan, umpan balik dari pengguna dan evaluasi hasil output sistem menjadi kunci. Aktivitas ini mencakup analisis kinerja sistem, identifikasi kelemahan, dan pembaruan sistem untuk meningkatkan tingkat akurasi dan kehandalan. Peningkatan juga dapat melibatkan pengembangan lebih lanjut pada basis pengetahuan atau penyesuaian aturan inferensi agar sesuai dengan perubahan dalam domain atau untuk mengatasi kekurangan yang terdeteksi selama penggunaan. Kita masuk tahap perencanaan. Seperti yang dilihat, tahap perencanaan ini ada 7. Pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Lalu menentukan kesesuaian masalah, mempertimbangkan alternatif, melaksanakan rekayasa, menghitung pengembalian investasi, menyelesaikan alat pembuatan, melaksanakan rekayasa pengetahuan, dan merancang sistem. Untuk identifikasi masalah dan kebutuhan, seperti banyak program komputer lainnya, pada dasarnya sistem pakar pun sama, yaitu suatu solusi yang menjawab masalah. Agar pembuatan sistem pakar dapat dibenarkan, maka harus ada satu masalah yang harus dipecahkan atau harus dicocokkan. Untuk ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan mengkaji situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah yang akan dikomputerisasi dan apakah dengan sistem pakar bisa lebih membantu atau tidak, efisien atau tidak.
Yang kedua, menentukan kesesuaian masalah. Jika masalahnya sudah diidentifikasi dengan jelas, kemudian dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk mengetahui apakah tepat menggunakan sistem pakar atau tidak. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Perlu adanya pengkajian terlebih dahulu tentang alternatif-alternatif lain yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Lalu menghitung pengembangan investasi. Langkah selanjutnya menentukan apakah sistem pakar lebih menguntungkan atau tidak. Lalu menyelesaikan alat pembuatan. Alat pengembangan sistem pakar adalah paket software dan hardware yang memungkinkan dan cocok untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam komputer. Lalu melaksanakan rekayasa pengetahuan. Pengembangan sistem pakar dimulai dengan merekayasa pengetahuan, yaitu bagaimana caranya memperoleh pengetahuan. Seperti kita ketahui, pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui buku-buku, artikel-artikel ilmiah, dan acuan lainnya yang bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. Lalu merancang sistem. Pertama yaitu memilih alat representasi pengetahuan, misalnya matriks. Kemudian mengembangkan matriks tersebut dengan membuat diagram pohon klasifikasi yang menantinya akan membantu dalam mengorganisasi dan memahami pengetahuan itu. Selanjutnya, tahap pengembangan. Tahap pengembangan sistem pakar ini ada human expert, knowledge engineer, dan knowledge base of expert system. Tahap pengembangan sistem pakar, proses pembuatan sistem pakar, knowledge engineering yang dilakukan knowledge engineer selain domain expert dan end user. Tugas knowledge engineer adalah memilih S atau W dan H atau W untuk pembuatan sistem pakar. Membantu mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari pakar domain, serta implementasi pengetahuan pada basis pengetahuan yang benar dan efisien. Tugas pakar domain menyediakan pengetahuan tentang bidang problem yang dihadapi, memahami teknik-teknik pemecahan problem yang dipakai. Lalu yang terakhir, bidang permasalahan sistem pakar. Di sini bisa dilihat pada tabel berikut bidang permasalahan sistem pakar mulai dari kategori interpretasi dan bidang permasalahan yang sering ditangani mengambil kesimpulan, deskripsi, situasi, dan observasi. Lalu ada prediksi. Untuk bidang permasalahannya mengambil kesimpulan seperti halnya konsekuensi dari situasi tertentu. Lalu diagnosis, mengambil kesimpulan kegagalan sistem dari observasi. Lalu desain, mengatur objek-objek dalam batasan-batasan tertentu. Yang kelima, perencanaan, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Lalu debugging, meresepkan obat atau penyelesaian untuk kasus kegagalan. Lalu ada perbaikan, mengeksekusi suatu rencana untuk menata usaha obat atau penyelesaian yang diresepkan. Lalu ada instruksi, pendiagnosisan, debugging, dan pengkoreksian kinerja murid-murid. Lalu ada kontrol, interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring perilaku sistem. Lalu ada monitoring, yaitu membandingkan observasi ke rencana menandai perkecualian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.